Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Nusantara. Dan seperti yang kita ketahui bersama saat ini adalah masuki libur. Libur akhir tahun yang tidak jauh-jauh dari libur Natal dan Tahun Baru. Tentunya event ini sangat ditunggu-tunggu bagi pemirsa sekalian. Terlebih saat ini sudah preparing mau mudik. Nah, sejumlah persiapan sudah dilakukan dan kita juga akan mengetahui bagaimana kesiapan dari Jasa Marga Semarang Batang terkait dengan liburan akhir tahun ini. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan hal tersebut, saat ini sudah bersama dengan kami yaitu Pak Nasrullah selaku Dirut Jasa Marga Semarang Batang. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah baik, sehat dan selalu semangat, Mbak. Alhamdulillah luar biasa nih Pak Nasrullah. Kita mau pengen tahu kesiapan dari secara umum, gambaran kesiapan dari pihak Jasa Marga Semarang Batang dalam menyambut libur akhir tahun ini. Bagaimana ini Bapak? Baik, secara umum kami sudah menyiapkan sarana, prasarana gitu ya, maupun tambahan personil untuk menyambut arus mudik dan balik di Nataru 2025 dan 2026 ini. Jadi kita sudah siapkan untuk seluruh layanan kami. Baik itu layanan transaksi, layanan lalu lintas, layanan preservasi, maupun layanan rest area. Nah, semoga dengan persiapan yang sudah kami lakukan dari jauh-jauh hari ini, kami bisa melayani para pengguna jalan kami dengan lebih baik lagi. Oke, Pak Nasrullah jika kita lihat ini saat ini kan hari Rabu ya tanggal 24 Desember. Apakah Yes. sudah ada ini Pak prediksi lonjakan pemudik kira-kira ini peak seasonnya tanggal berapa Pak? Kalau kita lihat mulai tanggal 18 Desember sampai dengan 23 Desember ya, kita lihat memang sudah ada peningkatan jumlah lalu lintas dibandingkan lalu lintas normal. Kami prediksi untuk arus mudiknya itu akan terjadi di tanggal 25 Desember 2025. Jadi memang ketika hari H Natalnya, Iya, itu pas untuk prediksi Natalnya kami ya. di ruas kami, benar. Dan untuk arus baliknya, itu yang perlu diantisipasi itu ada dua tanggal ya, yaitu 28 Desember dan juga tanggal 4 Januari 2026. Itu hari-hari yang menurut kami akan terjadi eh, peak lalu lintas di sana. Oke, tanggal 4 karena tanggal 5 ini sudah mulai masuk sekolah anak-anak sekolah ini ya Pak ya. Jadi perkiraannya Betul, puncaknya iya, di tanggal itu. Kemudian benar. terkait dengan ruas atau titik mana saja ini di tol Semarang Batang yang biasanya jadi perhatian khusus saat lonjakan liburan seperti ini, Pak. Ya, yang perlu menjadi perhatian pertama adalah titik transaksi di gerbang tol Kalikangkung itu sendiri. Karena Hmm, kalau untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang itu ya, biasanya setelah mereka melewati gerbang tol Cikampek Utama, berikutnya akan melewati gerbang tol Kalikangkung yang merupakan gerbang tol Berir berikutnya. Sehingga hal yang perlu diantisipasi adalah terutama kecukupan saldo e-tolnya ini, Mbak. oh Gitu. iya. Jadi bagi para pengguna jalan, kalau memang ingin perjalanannya lancar, transaksinya lebih cepat, itu agar disiapkan dari awal kecukupan saldo e-tolnya. Jadi nanti nggak sibuk top up e-tol ketika di gerbang. Itu tentunya akan membantu kecukupan saldo itu akan membantu kecepatan di transaksi. Titik Oke. kedua harus diantisipasi adalah rest area ya. Jadi memang untuk rest area ini kami siapkan tambahan petugas, tambahan sarana dan juga pengaturan lalu lintas khusus di dalamnya untuk mencegah terjadinya kepadatan di rest area karena tentunya untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan panjang gitu ya, jarak jauh membutuhkan istirahat di saat-saat tertentu.
Iya, betul. Karena emang istirahat diperlukan, jangan sampai ngantuk tapi masih dipaksakan ya, Pak Nasrullah ya. Benar, jangan. Menghindari Iya, hal-hal yang tidak diharapkan seperti itu. Tapi setuju, Pak Mbak. Nasrullah ini kan tidak ya, kita sih berharap semua masyarakat sudah menyiapkan etolnya dengan saldo penuh lah setidaknya untuk antisipasi supaya tidak terjadi lupa ngisi etol. Tapi ada nggak antisipasi misalkan seperti yang mobile gitu Pak, persiapan apabila ada pemudik yang eh, kehabisan etol, ada nggak yang petugas mobile gitu untuk seperti itu Pak Ya, antisipasinya? jadi memang kita di gerbang tol Kali Kangkung ini menyiapkan gardu tambahan ya, yang biasa kita fungsikan ketika high season, seperti Nataru maupun Lebaran, yaitu gardu OAB, atau kalau masyarakat umum sering menyebutnya dengan gardu miring. Nah, itu kita operasikan secara full. Kita jadi untuk ketika masa mudik atau untuk arus lalu lintas dari Jakarta menuju Semarang, biasanya kita tambahin lagi 7 gardu OAB. Lalu kita juga siapkan petugas tambahan untuk mengoperasikan mobile readernya. Jadi ini Hmm. seperti jemput transaksi. Jadi membantu kelancaran dari arus transaksi itu sendiri. Dan juga kita menyediakan petugas tambahan di lapangan yang akan mengarahkan para pengguna jalan dan sekaligus mengurai titik-titik kepadatan di jalan tol. Mungkin bekerja sama tentunya dengan pihak kepolisian, Mbak, untuk membantu menguraikan kepadatan. Ya pasti seperti itu ya Pak, supaya tidak ada seperti bottleneck gitu ya Pak, yang diharapkan supaya tidak seperti Yes. itu. Kalau Ya. dibandingkan dengan tahun kemarin, apakah ada perbedaan lonjakan dengan tahun ini nih Pak? Kalau dilihat sampai H-1 Natal nih. Kalau kita lihat ya data yang ada, mulai tanggal 18 sampai kemarin, tanggal 23 Desember, hari Selasa, itu sebenarnya total lalu lintas yang melakukan transaksi di gerbang tol Kalikangkung menuju Semarang, itu sebenarnya lebih rendah dari tahun sebelumnya itu justru, Mbak. Oke. Itu minus sekitar ya minus 4,2% lah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, walaupun mungkin secara presentasi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kami tetap siaga penuh. Jadi kita tidak lengah, tidak lalai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan. Jadi kami tetap standby dan siaga penuh. Ya betul. Antisipasi apabila terjadi lonjakan pemudik yang dadakan gitu ya Pak. Pada Iya, Surullah, kita benar. akan bahas juga terkait dengan strategi yang dilakukan oleh Jasa Marga Semarang Batang usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Nusantara dan masih bersama Pak Nasrullah selaku Dirut Jasa Marga Semarang Batang. Pak Nasrullah tadi di segmen satu sudah dijelaskan bagaimana kesiapan dari Jasa Marga Semarang Batang dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Meskipun tadi juga sudah disampaikan pada H-1 Natal tahun ini maupun tahun kemarin ini ada perbedaannya. Kurang lebih untuk tahun ini ada penurunan sekitar 4% ya Bapak ya. Ya, Oke, nah sampai dengan kalau kita sebagai pemudik nih, pemirsa sekalian yang akan mudik, ini ada kesiapan atau ada titik-titik rest area tertentu yang memang ada treatment khusus atau tidak nih Pak? ya, kalau di ruas Semarang Batang, biasanya untuk pemudik yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Semarang atau Jawa Tengah, itu rest area favoritnya di rest area 379A, gitu. Jadi di sana eh, cukup luas rest areanya. Kita juga memberikan tambahan beberapa fasilitas tambahan, seperti kita udah ada hotel sekarang di situ, Bu. Oke, Gitu. Jadi kita punya Swiss Bell Express di sana bekerja sama dengan Swiss Bell Internasional. Jadi bagi para pengguna jalan yang mungkin butuh istirahat gitu ya, beberapa jam bisa menginap di hotel tersebut. Kemudian kita juga punya tambahan fasilitas taman lalu lintas. Nah, ini bagi pengunjung mungkin yang memiliki anak gitu ya, daripada dia bete nungguin papa mamahnya betul. makan, nah mungkin bisa sambil bermain di taman lalu lintas kami. Jadi di situ bisa bermain,
sekaligus mendapatkan edukasi mengenai lalu lintas. Kemudian kami juga ada tambahan SPKLU sebanyak 2 unit. Jadi total SPKLU kami di rest area 379A itu totalnya ada 10 unit SPKLU dan juga tentunya kami memberikan tambahan petugas keamanan, kemudian petugas untuk mengatur lalu lintas dan juga petugas kebersihan untuk memastikan agar pengguna jalan, pengunjung rest area khususnya itu aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas rest area kami. Iya, pasti demikian ya Pak ya, karena kan perjalanan jauh biasanya ada yang dari Jakarta, kemudian mau Benar. singgah ke rest area supaya kalau kalau tidak di singgah di rest area juga bahaya kalau terlalu memaksakan diri untuk mengemudi Ya, eh, secara berkelanjutan. Pak benar. Nasrullah, terkait dengan kondisi saat ini kan juga masuk kepada musim penghujan yang biasanya kalau Desember ini masuki puncaknya. Ada nggak Hmm. antisipasi khusus dari jasa marga untuk memberikan kenyamanan bagi para pengemudi, pemudik yang melewati tol Semarang-Batang? Baik. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan terutama ya untuk para pengguna jalan tol kami. Jadi sepanjang tahun 2025 ini sudah jauh-jauh hari kami sudah melakukan perbaikan infrastruktur, Mbak. Eh, Gitu ya, khususnya perbaikan perkerasan jalan gitu ya, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Kami juga sudah melakukan kaitannya tadi dengan mungkin kondisi cuaca ekstrim yang belakangan ini kita alami. Kami juga sudah melakukan pembersihan saluran drainase di jalan-jalan utama kami, maupun juga drainase di samping gitu, serta perbaikan lereng di titik rawan untuk mengantisipasi terjadinya longsor. Tuh. Jadi mau baik itu eh, genangan maupun longsor yang mungkin bisa terjadi akibat curah curah hujan yang hujan. cukup ekstrim itu sudah kami antisipasi dari jauh-jauh hari. Nah, tidak kalah pentingnya adalah kesiapan petugas. Jadi, kesiapan petugas di lapangan juga menjadi kunci karena petugas kami itu baik petugas yang melakukan preservasi jalan gitu ya, mobile customer service, derek, ambulan itu selalu siaga 24 jam untuk melakukan pelayanan demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol. Selain itu, secara internal, kami juga secara berkala melakukan inspeksi sarana kelengkapan jalan seperti guardrail, marka, reflektor, lampu PJU. Jadi memastikan bahwa walaupun dalam peak season seperti ini, itu Iya. fasilitasnya tetap terpelihara dengan baik. Dan juga kami melakukan himbauan, kita punya teknologi, kita punya dynamic message sign, kita bisa memberikan himbauan-himbauan kepada pengguna jalan, gitu, menggunakan teknologi yang ada. Dan juga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, melengkapi fasilitas yang cukup memadai dan nyaman untuk para pengunjung rest area. Karena kami sangat berharap apabila pengguna jalan itu merasa sangat kelelahan agar singgah terlebih dahulu untuk beristirahat di rest area. Oke, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasrullah bahwa rest areanya sudah ini ya, inovatif, sudah ada tamannya, kemudian sudah ada penginapannya, jadi memberikan Ya, kenyamanan bagi para pemudik ini ya. Ini juga benar. biar biar anak-anak yang ikut orang tuanya mudik ini nggak monoton ya Pak, nggak bosen, nggak Iya, boring gitu nggak ya. bosan, nggak kerengki dia. Kalau kerengki orang tuanya malah pusing nanti. Iya benar benar benar. Tapi Pak Nasrullah, balik lagi tadi kan Pak Nasrullah menyampaikan bahwa sudah ada antisipasi supaya tidak terjadi longsor di beberapa titik. Ini titik mana saja sih Pak yang dikhawatirkan atau yang diwaspadai? Sebenarnya semua terkait titik untuk longsor itu sudah kita antisipasi semua, jadi tidak perlu risau untuk pengguna jalan mengantisipasi masalah longsor. Kita bisa pastikan, insya Allah semuanya aman dan Oke, nyaman. Alhamdulillah. Mm-mm. Ya, Semoga jadi ya yang Pak perlu ya, semoga iya, eh, jadi curah yang perlu hujannya juga diantisipasi mungkin terkendali. benar. Yang perlu diantisipasi sebenarnya itu tadi apa namanya kecukupan saldo e-tol, kemudian arahan rambu-rambu agar diikutin, dan juga arahan petugas tol di lapangan. Insya Allah kalau semua sudah diikuti, keamanan dan kenyamanan bisa dirasakan oleh para pengguna jalan.
Oke, tentunya dengan kondisi hujan seperti saat ini, juga kecepatan laju kendaraan harus diperhitungkan juga ya Bapak ya, Ya, antisipasi itu supaya. sangat krusial ya, benar. Oke, tapi Pak Nasrullah, apakah sudah ada antisipasi atau pemetaan apabila terjadi kemacetan-kemacetan, kemudian antisipasi rekayasa lalu lintasnya nanti bagaimana, koordinasi dengan pihak kepolisian atau nanti menunggu begitu sudah ada lonjakan atau bagaimana ini dari Jasa Marga sendiri? Ya, kalau untuk rekayasa lalu lintas, cara bertindak yang ada itu kami akan menunggu arahan dari pihak kepolisian. Tapi yang kami siapkan adalah sarana, prasarana, dan kesiapan petugas kami gitu. Jadi ketika sudah diputuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas tertentu, kita udah langsung siap bergeraknya, Mbak. Itu jadi nggak butuh waktu lama lagi. Namun sejauh ini memang sejak tanggal 18 dimulainya pelayanan Nataru ini belum ada di ruas tol kami itu rekayasa lalu lintas khusus seperti one way Alhamdulillah. ataupun kontraflow itu belum kita temui saat ini. Oke, masih aman ya Pak ya. Ini masih belum terjadi peak seasonnya. Lonjakannya diperkirakan tanggal 28 ataupun tanggal 4 Januari 2026 nanti. Mudiknya kemungkinan di tanggal 25 Desember, Oke, peak baliknya di tanggal 28 Desember dan 4 Januari. 4 Januari. Oke, kita bisa Mm-mm. sampaikan pada pemirsa sekalian. Kita akan lanjutkan perbincangan yang menarik ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa Kompas TV. Masih bersama kami dalam program Sapa Nusantara. Kita masih lanjut ke perbincangan dengan Pak Nasrullah selaku Dirut Jasa Marga Tol Semarang Batang. Pak Nasrullah, tadi segmen 1, segmen 2 sudah dibahas terkait dengan kesiapan, kemudian antisipasinya bagaimana. Untuk yang segmen 3 ini, apa kendala dari selama ini, apakah ada kendala yang menonjol dari yang dirasakan oleh Jasa Marga Semarang Batang saat libur-libur panjang seperti ini nih Pak? Ya, mungkin lebih kepada tantangannya ya. Tantangannya kalau di bidang transaksi itu biasanya adalah ketidakcukupan saldo e-tol bagi para pengguna jalan tol. Nah, ini Oke. sangat penting para pemirsa karena apabila saldo e-tol nggak cukup, itu tentunya mengganggu transaksi itu sendiri, kecepatan transaksinya. Jadi teman-teman mungkin perlu waktu untuk melakukan top up gitu ya, perlu waktu untuk mungkin nggak terjadi teman-teman tapi juga terjadi di depan apa di kendaraan sebelumnya gitu kan, langsung pada klaksonin, langsung pada komplain. Nah, itu seperti hal-hal seperti itu terjadi gitu. Jadi Sementara kami yang sangat kehabisan himbau etol juga panik nih ya Pak ya. panik, mau top up juga kalau lagi panik kayaknya top upnya jadi lebih sulit. Iya benar-benar jadi panik, belum lagi di klakson, belum lagi belakang sudah antri. Jadi memang hal utama yang harus diperhatikan adalah kecukupan saldo etol. Saldo Meskipun e-tolnya. ada rider yang mobile ini ya Pak ya. Ya, tetap ada mobile reader, cuman eh, apa namanya tetap saja kalau dalam satu waktu yang sama banyak pengguna jalan yang secara bersamaan kekurangan saldo itu, nah itu kan menjadi tantangan tersendiri juga tuh Mbak biasanya. Oke, Seperti itu. benar-benar. Mungkin tantangan seperti itu. Oke, itu berarti tantangannya yang terkait dengan saldo etol. Kemudian sejauh mana sih Pak pemanfaatan dari teknologi seperti CCTV atau sistem informasi lalu lintas membantu pengelolaan arus kendaraan? Ya, sangat besar, baik itu apa kaitannya untuk memberikan manfaat kepada pengguna jalan kami maupun untuk operasional internal kami sendiri. Sebagai contoh, Jasa Marga Semarang Batang ini terhubung dengan Jasa Marga Command Center di Jakarta, gitu ya. Jadi setiap ada komplain ataupun gangguan perjalanan, gitu ya, ataupun permohonan bantuan dari pengguna jalan itu bisa terinformasikan melalui command center tersebut kepada para petugas kami di lapangan. Tuh, jadi cepat kami untuk melakukan tindakan.
Selain itu kami juga punya, kalau di ruas kami itu kita punya 151 CCTV. Kita panjang 151. jalan 7, benar, kita panjang jalan 75 kilometer, jumlah CCTV-nya kita punya 151 kilometer. Artinya sudah semua bagian di jalan tol ini tuh bisa kita amati dari Pantau. CCTV, bisa kita pantau, itu seperti mata tambahan bagi kami, sehingga kami bisa cepat untuk melakukan tindakan kalau memang ada sesuatu kondisi yang perlu dilakukan tindakan cepat, gitu. Oke, Pak Nasrullah, selama ini apa hal yang sering diabaikan oleh pengendara ini yang perlu menjadi perhatian khusus? Ini kecuali saldo e-tolnya ya, Pak ya? Agar memperhatikan perambuan yang ada, terutama batas kecepatan, gitu ya. Jadi ini sangat krusial kaitannya dengan keselamatan. Jangan sampai nanti terjadi misalnya overspeed, Iya, gitu. betul. Ya overspeed. Dan ataupun juga bukan hanya overspeed, istilahnya terlalu lambat juga tidak boleh gitu, karena kita ada rambu-rambu itu ada batas Iya, betul. range Ada aturannya. kecepatannya. Benar, kalau di tol dalam kota itu 60 kilometer sampai 80 kilometer. Kalau tol di luar kota itu bisa sampai batasannya 100 kilometer. Nah, ini agar diperhatikan dengan baik, seperti apa peraturan yang ada di lapangan. Nah, itu perlu diantisipasi. Kemudian yang kedua, kami juga sarankan kalau sudah merasa lelah, merasa ngantuk, silakan masuk ke rest area yang sudah disediakan gitu. Jangan dipaksakan. Di rest area itu kita juga punya fasilitas untuk beristirahat gitu ya. Kita bahkan ada beberapa pihak yang bekerja sama gitu ya. Misalnya ada posko kesehatan di situ gitu ya. Ada juga beberapa pihak yang menyediakan posko untuk bersantai, Iya, ada kursi posko Natal pijat, gitu ya, Pak Iya, Nasrullah. ada posko yang punya kursi pijat buat santai-santai gitu ya. Mau sholat dulu, mau makan dulu, makanannya juga cukup variatif, jadi mohon bisa Lengkap. dimanfaatkan dengan baik. Iya. Oke, Pak Nasrullah, ini ada harapan khusus dan himbauan untuk pemirsa sekalian mungkin nih. Ada sosialisasi yang mau disampaikan atau ditekankan dari Jasa Marga Tol Semarang Batang pada pemirsa sekalian yang saat ini menonton. Ya, yang pertama himbauan terlebih dahulu ya. Himbauan kami sebelum melakukan perjalanan, tolong dicek kondisi kesehatan masing-masing gitu ya, utama pengemudinya, dan dicek kondisi kendaraannya. Kemudian dipastikan juga kecukupan saldo e-tolnya, dan kami juga menyarankan saat ini kami punya aplikasi Travoy, itu bisa dicek, eh, aplikasi Travoy gitu ya, bisa di-download. Itu adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga Persero Tbk. Nah, kami sangat menyarankan agar aplikasinya di-download terlebih dahulu. Kenapa? Oke, Karena di situ kita bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi jalan. Kita bisa mengakses CCTV. Jadi sebelum melakukan perjalanan bisa evaluasi sendiri tuh. Oh, kira-kira aku mau kemana nih gitu ya. Ada pengumumannya juga. Jadi kita bisa apa melakukan penting ya ini aplikasinya ini ya persiapan-persiapan Pak. penting. Dan juga nanti ketika apa melakukan perjalanan agar memperhatikan perambuan yang ada gitu ya. Salah satunya tadi batas kecepatan, juga arahan-arahan petugas jalan tol maupun petugas kepolisian di lapangan untuk kelancaran kita melakukan perjalanan. Itu untuk himbauan dari kami, dan harapannya sebenarnya kalau dari kami adalah para pengguna jalan tol ini dapat merasakan pengalaman yang penuh arti ketika melakukan perjalanan menggunakan jalan tol kami, ya. Aman, nyaman, sehat dan selamat, ya. Baik ketika melakukan mudik di awal maupun nanti kembali lagi Balik. ke rumah masing-masing. Demikian ya, Mbak. Oke, terima kasih Pak Nasrullah atas perbincangannya dengan kami. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia, pamit undur diri. Kompas TV, independen, terpercaya.